Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini membuat video pembelajaran dengan materi pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Permadi, Sarjana Teknik, Magister Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, prodi akuntansi semester 3. Sebelumnya, di sini ada pengangguran dan inflasi. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Di sini ada 3 bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan, yaitu pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Pemerintah menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk sektor kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada kebijakan segi penawaran. Pemerintah mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi, dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Penyebabnya pertama, pengangguran normal atau friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran fiskal. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Kemudian ada pengangguran siklikal. Maksudnya, perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya, permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri ini sangat menurun karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemudian, ada pengangguran teknologi. Maksudnya, pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan lumpur misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian. Kemudian, jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pertama, ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Kedua, ada pengangguran tersembunyi.
Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Kemudian yang ketiga ada pengangguran bermusim. Maksudnya, pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya karena sawahnya berkering atau kemarau. Yang keempat ada setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ini di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota dan sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Kemudian ada tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. Pertama, menyediakan lowongan pekerjaan. Kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Ketiga, memperbaiki pembagian pendapatan. Kemudian ada tujuan bersifat sosial dan politik. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Kemudian di sini ada jenis-jenis inflasi. Pertama, inflasi tarikan permintaan. Kedua, inflasi desakan biaya. Yang ketiga, inflasi diimpor. Nah, inflasi merayap dan hiperinflasi. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia, sebagai contoh, pada tahun 1965, tingkat inflasi adalah 500% dan pada tahun 1966, ia telah mencapai 650%. Ini berarti tingkat harga-harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 6,5 kali lipat dalam tahun 1966. Kemudian ada inflasi merayap dan hiperinflasi. Nah, di sini inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ya, segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dan kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sebagai akibatnya, kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Untung yang lebih besar akan menggalakkan pertambahan investasi. Segolongan ahli ekonomi lain tidak sependapat dengan pandangan di atas. Kebijakan untuk membiarkan berlakunya inflasi merayap untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi hanya sesuai apabila dalam jangka panjang inflasi merayap terus dapat dikendalikan. Golongan ahli ekonomi yang menentang kebijakan menggalakkan inflasi merayap berpendapat bahwa inflasi merayap yang tidak terkendali pada akhirnya akan menjadi hiperinflasi. Kemudian yang ketiga, sumber adanya hiperinflasi. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh melebihi dari pajak yang dipungutnya. Salah satu caranya ialah dengan meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak lebih banyak uang. Perbelanjaan pemerintah yang berlebihan tersebut akan mempercepat pertambahan pengeluaran agregat. Pada umumnya, sektor perusahaan tidak akan mampu menghadapi kenaikan pengeluaran yang sangat lebih berlebihan.
dan sebagai akibatnya harga-harga akan naik dengan cepat. Kemudian ada efek buruk inflasi. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain, tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang pendapatan tetap. Kemudian, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Nah, alhamdulillah, sekian. Terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.